Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan mengabarkan berita terkini dari Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia. Ya, terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan 28 anggota Dewan dari 7 fraksi ke Sekretariat DPRD telah menjadi perbincangan hangat di kalangan elit dan masyarakat Kabupaten Sedang Bedagai. Ketua DPRD Kabupaten Sedang Bedagai, Dr. M. Rizky Hasibuan, akhirnya angkat bicara, menggelar konferensi pers di Aula DPRD Senin 21 Juni 2021, sekira pukul 11.45 WIB. Di hadapan wartawan dari media cetak dan elektronik, Rizky didampingi Koordinator DPD Sumut Partai Gerindra Tebing Tinggi Sedang Bedagai Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Sedang Bedagai Siswanto membeberkan mosi tak percaya yang ditujukan kepada dirinya sebagai pimpinan. Rizky mengaku kalau surat mosi tidak percaya yang masuk hanya fotokopi dan telah ditembuskan dan dikirim ke DPC, DPD hingga DPP Partai Gerindra. Isi surat mosi tak percaya yang terima ada 8 poin dan mendiskreditkan dirinya sebagai pimpinan. Dalam keterangan persnya, Rizky dengan lugas menampik tudingan seperti yang disampaikan oleh beberapa dewan yang mengatakan dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan tidak bisa bersinergi dengan anggota dewan lainnya. Bagi saya ini merupakan pendewasaan berpolitik di lembaga DPRD, juga pembelajaran dalam hal komunikasi, program dan kegiatan-kegiatan di DPRD ini tetap berjalan semestinya. Dan itu tidak keluar dari tugas dan aturan yang ada. Bisa saya pastikan tidak pernah saya melanggar aturan, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati Bapak Siswanto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sedang Bedagai yang berhadir pada hari ini, yang saya hormati Koordinator Daerah DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara yang juga ikut mendampingi saya pada hari ini. Yang kami banggakan dan sayangi rekan-rekan media yang berhadir di ruangan umum kantor DPRD Kabupaten Sedang Bedagai. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berhadir dalam rangka konferensi pers pada hari ini di ruang rapat umum kantor DPRD Kabupaten Sedang Bedagai. Salawat berangkaikan salam malah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak insyaallah kita mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang kami hormati, yang kami banggakan, sebelumnya kami mohon maaf ya tidak bisa membuka ataupun meramaikan ya, karena situasi COVID ini kita harus sama paham, jadi kita batasi orang yang ingin melakukan konferensi pers pada hari ini terkait dengan adanya pemberitaan ataupun surat masuk ke lembaga DPRD terkait dengan adanya surat pernyataan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Sedang Bedagai yang ditandatangani oleh 28 anggota DPRD Kabupaten Sedang Bedagai. Karena mosi ini mengarah kepada Ketua DPRD Sedang Bedagai, otomatis ini menyangkut dari kinerja kelembagaan DPRD Sedang Bedagai, dan nantinya saya akan menjawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tanggapan terhadap surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kabupaten Sedang Bedagai. Yang pertama, bahwa surat pernyataan mosi tidak percaya yang disampaikan Sekretariat DPRD hanya berbentuk fotokopi. Lalu surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kabupaten Sedang Bedagai yang disampaikan oleh sebahagian
anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ini merupakan dinamika politik yang sedang terjadi untuk menuju proses pendewasaan di kalangan rekan-rekan DPRD maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk itu. Karena hal tersebut dapat dilihat dari surat pernyataan mosi tidak percaya yang disampaikan dari sekretariat kepada pimpinan, dan ini belum ditindaklanjuti sampai ke BKD. Ini hanya berupa asumsi-asumsi saja karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, nantinya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ini akan memeriksa dan mempelajari apakah surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tersebut ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang ada, dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD. Dalam surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang ditandatangani oleh 28 anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ini ditembuskan kepada pimpinan DPC Partai Gerindra Serdang Bedagai, pimpinan DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, dan pimpinan DPP Partai Gerindra. Selain daripada itu, surat pernyataan mosi tidak percaya ini juga sudah menjadi konsumsi publik, khususnya masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga maka sudah menjadi kewajiban dan hak saya selaku Ketua DPRD untuk memberikan klarifikasi dalam rangka menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Ada 8 poin yang mungkin menjadi mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Serdang Bedagai. Poin pertama, terlalu sering melaksanakan tugas-tugas di luar jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Serdang Bedagai. Hal ini dapat dibuktikan melalui jadwal Banmus tahun 2020 dan 2021 dengan berkas surat perintah tugas atau SPT tahun 2020 sampai 2021 serta dokumentasi kegiatan, sehingga terkesan menggunakan kewenangannya sebagai Ketua DPRD mengabaikan pasal 133 pasal 2 Tata Tertib DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Di awal saya menyampaikan saya akan memberikan klarifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Poin pertama, ini saya bisa menanggapi di dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pasal 133 ayat 2 itu berbunyi, agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Pasal tersebut menjelaskan bahwa rapat Badan Musyawarah DPRD dapat dibatalkan oleh paripurna. Dalam hal kegiatan ini yang dilakukan oleh Ketua DPRD sesungguhnya adalah agenda kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, dan tidak pernah satu kali pun menyebabkan batalnya dari hasil rapat Bamus DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu poin kedua, dalam mosi tersebut jarang bahkan hampir tidak pernah mendampingi tugas-tugas Komisi D Kabupaten Serdang Bedagai dalam program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan. Notabene Ketua DPRD adalah koordinator Komisi D Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam contoh kunjungan kerja dalam provinsi dan luar provinsi selalu berbeda daerah antara Komisi D dengan koordinator Komisi D tidak sesuai dengan bab 6 pasal 14 poin 1 dan 2 Kode Etik DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Ini bisa saya tanggapi sesuai dengan pasal 173 ayat 7 Peraturan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tata Tertib DPRD. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi
yang dipimpin oleh ketua komisi atau wakil ketua komisi. Keberadaan pimpinan DPRD adalah sebagai koordinator komisi. Itu hanya dalam rangka hal-hal yang bersifat administratif dan menghimpun laporan dari hasil rapat komisi untuk dibawa dalam rapat pimpinan DPRD, rapat pimpinan bersama dengan pimpinan komisi. Dalam kode etik DPRD Kabupaten Sedang Bedagai bab 6 pasal 14 ayat 1 berbunyi, sesama anggota DPRD harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan penugasan pada AKD DPRD. Ayat 2 berbunyi, anggota DPRD wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Berdasarkan alasan yang mereka sampaikan sesuai bab 6 pasal 14 ayat 1 dan 2 dalam kode etik DPRD, bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan antara argumentasi yang disampaikan dengan isi ketentuan pasal tersebut di atas, yang mewajibkan pimpinan DPRD sebagai koordinator komisi untuk mendampingi kegiatan-kegiatan komisi. Poin ketiga, dalam mosi tersebut, dalam agenda pembahasan badan anggaran, Ketua DPRD jarang atau tidak aktif menjalankan tugasnya sebagai ketua tim anggaran. Bahkan seringkali tengah-tengah pembahasan melakukan kunjungan dinas luar daerah yang tidak terjadwal dalam agenda pembahasan badan anggaran, sehingga tidak efektifnya fungsi anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Sedang Bedagai seperti amanat tata tertib DPRD Kabupaten Sedang Bedagai pasal 149 poin D. Saya bisa menanggapi di dalam tatip atau tata tertib DPRD Kabupaten Sedang Bedagai pasal 149 poin D itu berbunyi, Banggar atau badan anggaran mempunyai tugas melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah. Artinya, pimpinan DPRD itu juga adalah pimpinan badan anggaran DPRD yang jumlahnya ada 4 orang, dan ini bersifat kolektif kolegial yang memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Jika satu pimpinan melaksanakan tugas lain, masih ada 3 pimpinan lain yang dapat melaksanakan tugas-tugas pimpinan DPRD. Faktanya, pembahasan ataupun rapat-rapat badan anggaran, baik itu APBD, PAPBD, LKPJ, P2APBD tidak pernah mengalami kendala, sehingga proses pengesahannya tetap dilaksanakan tepat waktu. Ini merupakan salah satu kontribusi dari DPRD Kabupaten Sedang Bedagai guna meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Poin yang keempat dalam mosi tidak percaya tersebut, tidak dapat mengakomodir dan memimpin rapat untuk penyelesaian evaluasi gubernur terhadap RAPBD tahun anggaran 2021 yang telah direncanakan bahkan tidak hadir di dalam ruangan, sehingga berdampak tidak maksimalnya kinerja lembaga DPRD terhadap pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai. Hal ini melanggar bab 5 pasal 12 kode etik DPRD Kabupaten Sedang Bedagai. Saya bisa menanggapi dalam kode etik DPRD Kabupaten Sedang Bedagai bab 5 pasal 12 itu berbunyi, dalam melaksanakan hubungan kemitraan antara penyelenggaraan pemerintah daerah, anggota DPRD harus bersikap adil, objektif, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional, serta menghormati lembaga DPRD dan juga lembaga pemerintahan daerah lainnya. Terkait dengan kata mengakomodir, ini masih menjadi sesuatu tanda tanya besar bagi saya, karena hal ini karena sesungguhnya DPRD Sedang Bedagai telah menyelesaikan pembahasan terhadap evaluasi Gubernur Sumatera Utara atas RAPBD Kabupaten Sedang Bedagai tahun anggaran 2021.
Oleh karena itu saya berharap nantinya jangan mensalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu poin selanjutnya, anggota DPRD menyatakan kekecewaan di saat pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2020 karena Ketua DPRD tidak mendampingi anggota dalam pembahasan dan konsultasi anggota, bahkan di waktu bersamaan Ketua DPRD melakukan kunjungan di luar agenda yang mengakibatkan tertundanya finalisasi pembahasan LKPJ. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 20.2 Kode Etik DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Izin saya menanggapinya. Jadi pembahasan LKPJ Bupati Serdang Bedagai tahun anggaran 2020, mekanisme pembahasannya itu dilakukan melalui komisi-komisi. Oleh karena itu, yang memimpin rapat pada setiap pembahasan LKPJ Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 adalah pimpinan-pimpinan komisi. Bahwa LKPJ Bupati tahun anggaran 2020 diawali dengan nota pengantar oleh Bupati Serdang Bedagai pada tanggal 15 Maret 2021 dan ditutup dengan rapat paripurna, penyampaian rekomendasi hasil rapat dari hasil pembahasan gabungan komisi pada tanggal 13 April 2021 yang ditandai dengan terbitnya keputusan DPRD Serdang Bedagai nomor 4 tahun 2021 per tanggal 13 April 2021. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Serdang Bedagai telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Lalu di poin selanjutnya, pada mosi surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Serdang Bedagai, pada pembahasan refocusing anggaran DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Saudara Dr. M. Rizky Ramadan Hasibuan, terlihat memaksakan pembelanjaan terhadap mobil dinas baru, sementara Bupati Kabupaten Serdang Bedagai masih menggunakan mobil dinas yang lama. Hal ini tentu tidak efisien dan relevan dengan semangat upaya pemulihan ekonomi nasional atau daerah, tidak sesuai dengan bab 10 pasal 28 poin D dan E Kode Etik DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Izin saya menanggapi, dalam Kode Etik DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya bab 10 pasal 28 poin D dan E. Poin D ini berbunyi mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan juga golongan. Sedangkan poin E berbunyi memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwa kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD pasal 9 ayat 2 poin B, mobil dinas jabatan merupakan hak protokoler pimpinan DPRD yang sama halnya dengan anggota DPRD yang diberikan tunjangan transportasi. Bahwa DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dilantik tanggal 28 Oktober tahun 2019. Saat ini sudah bekerja 15 bulan 22 hari. 2 hari. Namun faktanya bahwa Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai saat ini masih memakai mobil dinas yang periode lama. Itu ex Ketua DPRD periode 2014 sampai 2019. Akan tetapi Bupati dan Wakil Bupati yang baru itu dilantik tanggal 26 Februari 2021 dan saat ini baru 3 bulan 25 hari. Namun faktanya Bupati dan Wakil Bupati sudah membeli dan memakai mobil dinas yang baru.
Sumber data ada dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Dalam hal ini, 28 anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang menandatangani mosi tidak percaya. Menurut hemat saya, ini diduga telah melakukan pembohongan publik dan terkesan memberikan informasi yang tidak benar tentang Ketua DPRD Serdang Bedagai. Seolah-olah Ketua DPRD Serdang Bedagai tidak lebih respek terhadap pemulihan ekonomi nasional atau daerah dibanding dengan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa 28 anggota DPRD Serdang Bedagai yang menandatangani mosi tidak percaya sepertinya dengan sengaja mempermalukan Bupati Serdang Bedagai karena membawa-bawa nama beliau dan menyampaikan fakta yang tidak sebenarnya kepada masyarakat. Pimpinan Partai Gerindra, baik DPC Kabupaten Serdang Bedagai, DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara maupun Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Dan hal ini juga terkesan memprovokasi antara Bupati Serdang Bedagai dengan Ketua DPRD Serdang Bedagai. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bupati agar meminta klarifikasi kepada 28 anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang menandatangani mosi tidak percaya tersebut, serta mencari siapa sesungguhnya aktor di balik mosi tidak percaya ini dan apa sebenarnya tujuannya mengkait-kaitkan serta membanding-bandingkan saya Ketua DPRD dengan Bupati Serdang Bedagai. Sementara itu, saya sendiri sesungguhnya adalah bagian dari tim yang ikut memenangkan pasangan dambaan pada Pilkada serentak tahun 2020. Poin ketujuh dalam surat pernyataan mosi tidak percaya pada Ketua DPRD Serdang Bedagai. Sampai hari ini, masing-masing anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai mengakui sangat sulit berkomunikasi dengan Ketua DPRD Saudara Dr. M. Rizky Ramadan Hasibuan, baik melalui handphone dan WhatsApp pribadinya, untuk berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk dibahas bersama terkait fungsi dan tugas DPRD, sehingga berakibat terkendala atau terganggunya program kerja AKD. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 4.3 Kode Etik DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Mohon izin saya menanggapi. Dalam Kode Etik DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya pasal 4 ayat 3, itu berbunyi, anggota harus menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya dalam berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 4 ayat 3 di atas mengatur perilaku dalam rangka menjaga harkat martabat individu anggota DPRD dan tidak mengatur tentang komunikasi menggunakan handphone dan juga WhatsApp. Dan ini dapat saya jelaskan bahwa seluruh program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Serdang Bedagai pada setiap bulannya terkait tugas dan fungsi lembaga DPRD Serdang Bedagai, seluruhnya ini berjalan sebagaimana mestinya. Bahwa saya selaku Ketua DPRD Serdang Bedagai tidak pernah menutup komunikasi terkait dengan tugas-tugas sebagai pimpinan dan selalu memfasilitasi segala bentuk kepentingan anggota DPRD Serdang Bedagai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan faktanya tidak ada program AKD yang terkendala atau tidak terlaksana sama sekali. Jadi semuanya terlaksana. Poin 8 dalam mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Serdang Bedagai. Dalam rangka paripurna yang dilaksanakan untuk agenda pengambilan keputusan yang sangat penting, Ketua DPRD Dr. M. Rizky Ramadan Hasibuan jarang menghadiri dan memimpin rapat dan seolah-olah menghindar.
dan melakukan kegiatan yang lain dapat dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi paripurna 2020-2021 serta melanggar bab 3 pasal 3 poin G Kode Etik DPRD Serdang Bedagai. Izin saya memberikan tanggapan. Dalam Kode Etik DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya pasal 3 bab 3 pasal 3 poin G itu berbunyi mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai anggota daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD. Dapat dijelaskan bahwa hampir seluruhnya rapat-rapat paripurna di DPRD Serdang Bedagai tetap dipimpin oleh Ketua DPRD dan didampingi oleh para wakil Ketua DPRD Serdang Bedagai. Hal ini sesuai dengan tata tertib DPRD Serdang Bedagai pasal 173 ayat 2. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD. Bahkan kami selalu menanyakan rapat-rapat paripurna di DPRD kami share ke media sosial yang ada, dan ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat luas baik itu yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, karena rapat paripurna adalah rapat terbuka untuk umum. Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pastinya sedaya upaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dan apa yang saya miliki untuk kepentingan dan kemajuan khususnya di lembaga DPRD Kabupaten Serdang Bedagai guna mewujudkan Serdang Bedagai yang maju terus. Saya kira klarifikasi ini bisa saya sampaikan, dan kepada rekan-rekan media mohon dimaklumi karena kita ini manusia, semuanya tidak ada yang sempurna. Saya juga pastinya banyak sekali kekurangan dalam diri saya. Saya sampaikan mungkin ini sebagian rekan-rekan adalah pendewasaan dalam hal berpolitik. Saya kira sama juga dengan saya. Jadi ini hal-hal yang saya kira lumrah biasa yang ada di perpolitikan khususnya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan pada intinya ini akan secara proses kelembagaan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Saya tetap mengikuti teknis karena ini sudah masuk ke dalam lembaga, nanti akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kekurangan ada di dalam diri saya, tapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirul kalam, ila liqa' wasalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tetap saya laksanakan dan tidak pernah sekalipun saya mengkhianati atau keluar dari jalur yang namanya aturan ataupun regulasi yang ada. Mungkin itu. Ya. Saya ke Pak sebelah Pak Mundir ya. Siap. Pak, izin Pak. Ya. Dengan kondisi ini, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh partai sendiri? Kali ini akan berpengaruh ketika nanti 2024. Jadi salah satu Sudah selesai belum ya? Udah selesai. untuk merubah Udah siap. statistik yang ada di Serdang Bedagai. Kira-kira bisa jawab Pak? Baik, terima kasih. Membuka ruang luas, ruang terbuka kepada siapapun yang akan berkomunikasi. Hanya saja mungkin bisa dikomunikasikan melalui ya lembaga, melalui ya komisi-komisi bisa berkomunikasi. Saya pikir tidak ada tertutup ya, tidak ada tertutup komunikasi antara anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai seluruhnya kepada Ketua DPRD. Dan saya pikir kalau misalnya pun ada, itu mungkin hanya sebagian kecil, dan ini kalau misalnya itu menjadi kelemahan kita akan perbaiki ke depan. Terima kasih. Sementara Koordinator DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Mulyadi, mengatakan sampai saat ini tidak ada masalah dengan pimpinan Partai Gerindra, dan Gerindra masih solid mendukung kinerja Dr. Rizky sebagai pimpinan Dewan di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia, Tim Liputan Budiman Manik melaporkan.